Welcome back to Geekster, dan ini adalah iPhone 16 series. Hari ini di depan gue sudah ada kantong yang isinya sangat ditunggu-tunggu kehadirannya di Indonesia. Yap, ini adalah iPhone 16 series. Isinya apa? Kita lihat. Ini dia iPhone 16e yang jadi primadona di kelas entry level. Lalu, si layar paling lega dan favorit banyak orang, iPhone 16 Plus. Dan satu lagi, ini dia iPhone 16 Pro Max, si raja paling diraja. Yuk kita unboxing dan bahas keunggulannya masing-masing. Kita mulai dari iPhone 16e. Box iPhone 16i ya seperti iPhone sebelumnya, terlihat minimalis. Kita buka. Iya. Oke. Nah, variannya warna putih. Kabel USB to USB-C. Lalu ada kertas petunjuk dan tidak ada lagi stiker Apple. Oke, yang kita bahas pertama adalah iPhone 16e. Ini adalah penerus iPhone SE yang membawa banyak peningkatan. iPhone 16e punya layar 6,1 inch Super Retina XDR dengan bezel tipis. Enak banget buat nonton, main game, atau multitasking. Di atasnya ada notch untuk Face ID. Bobot iPhone 16e ini hanya 167 gram. Enak banget dalam genggaman. Bagian belakangnya dibuat matte finishing, tidak hanya menghadirkan kesan premium, tapi juga nyaman di tangan. Menggunakan material aluminium kelas dirgantara dan ceramic shield yang sangat tangguh. Sertifikasi IP68 juga memastikan ketahanan terhadap air dan debu. Meski hanya punya satu kamera di bagian belakang, iPhone 16e ini jagoan loh untuk mengabadikan segala momen. iPhone 16e dibekali kamera utama beresolusi 48 megapiksel yang menggunakan teknologi Fusion. Kamera ini memiliki sistem 2-in-1 yang memungkinkan pengguna mengambil foto dengan lensa wide dan telefoto 2 kali dalam satu sensor. Resolusi tinggi 48 megapiksel menghasilkan gambar dengan detail luar biasa, bahkan saat di-crop atau digunakan dalam kondisi pencahayaan yang menantang. Kamera depan iPhone 16e menggunakan sistem TrueDepth beresolusi 12 megapiksel dengan fokus otomatis. Kamera ini tidak hanya andal untuk selfie dengan detail yang tajam, tapi juga mendukung mode potret dengan efek bokeh alami. iPhone 16 ini sudah punya port USB Type-C dan punya action button yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dan meskipun iPhone 16e ini harganya terjangkau, soal performa tidak lantas dikorbankan. iPhone 16e ditenagai chip A18 Bionic, prosesor yang sama yang digunakan pada iPhone 16 dan iPhone 16 Plus. Ponsel ini mampu menjalankan aplikasi berat, multitasking, hingga bermain game dengan grafis tinggi tanpa hambatan. Chip ini juga dirancang untuk mendukung Apple Intelligence. iPhone 16 ini adalah handphone pertama Apple yang menggunakan modem 5G C1 buatan sendiri. Tidak hanya koneksi cepat, tapi juga hemat daya. Salah satu keunggulan utama iPhone 16e adalah baterainya yang tahan lama. Apple mengklaim perangkat ini mampu memutar video hingga 26 jam dalam sekali pengisian. Jauh lebih lama dibandingkan iPhone 11, 6 jam lebih lama, dan iPhone SE generasi sebelumnya 12 jam lebih lama. Lanjut dengan kakaknya si E, ini adalah iPhone 16 Plus. Kotaknya cukup identik, tapi dimensinya lebih gede. Yuk kita unboxing, pelan-pelan ya. Nah, varian Ultramarine. Nah, jika kamu butuh layar yang lebih besar, iPhone 16 Plus ini adalah pilihannya.
Layar 6,7 inch Super Retina XDR-nya bikin nonton Netflix atau main Genshin Impact jadi puas banget. HP ini juga disokong chip A18 sama seperti iPhone 16e, tapi yang membedakan ada kamera yang lebih canggih. iPhone 16 Plus punya kamera 48 megapiksel Fusion Camera plus 12 megapiksel Ultra Wide. Hasil fotonya detail, apalagi dengan fitur photographic style. Ada kamera kontrol juga, jadi ngatur zoom atau efek langsung dari samping ponsel. Gampang banget. Baterainya tahan lama dan pilihan warnanya juga seru. Cocok banget bagi kamu yang suka tampil beda. Di iPhone 16 dan iPhone 16 Plus tersedia dalam 5 warna memikat. Ada black, white, pink, teal, dan ultramarine seperti yang di video ini. Warna-warna ini memberikan kesan segar dan modern, cocok untuk berbagai gaya pengguna. Sertifikasi IP68 juga memastikan ketahanan terhadap air dan debu hingga kedalaman 6 meter selama 30 menit. Finally, iPhone 16 Pro Max. Kotaknya memang agak sedikit premium walaupun tetap minimalis. Kita buka isinya. Ini adalah varian Desert Titanium. Isinya juga sama, ada kabel USB-C to C dan SIM card injector dan kertas petunjuk. Terakhir, sang jawaranya iPhone 16 Pro Max. Keunggulannya jelas paling banyak. Bodinya terbuat dari titanium grade 5 yang kokoh, serta layarnya 6,9 inch. Jadi paling besar di keluarga iPhone, tapi tetap nyaman di genggaman. Ini berkat bezel yang lebih tipis. Perbedaan ketebalan bezel ini cukup terlihat dan mencapai sekitar 40% dari sebelumnya. Itulah kenapa meski layar lebih besar, dimensinya tidak jauh berbeda dari iPhone 15 Pro Max yang punya layar 6,7 inch. Di tenaga chip A18 Pro, iPhone 16 Pro Max menawarkan performa CPU dan GPU yang lebih kencang dibanding pendahulunya. Chip ini mampu menangani tugas berat seperti gaming AAA, editing video 4K, hingga menjalankan fitur Apple Intelligence dengan mulus. Kapasitas baterai yang ditingkatkan membuat iPhone 16 Pro Max mampu bertahan hingga 55 jam untuk penggunaan umum. Pengisian cepat 30 watt via USB-C memungkinkan baterai terisi 50% dalam 30 menit. Sementara dukungan pengisian nirkabel MagSafe hingga 15 watt menambah fleksibilitas. Konfigurasi kamera utama maupun kamera telefoto masih sama, tapi untuk ultra wide ditingkatkan dari 12 megapiksel menjadi 48 megapiksel. Tentu peningkatannya tidak sampai di situ saja. Apple menghadirkan kemampuan merekam video resolusi 4K 120 fps dengan Dolby Vision dan Slow Motion, serta audio mix berbasis AI untuk menyesuaikan suara pasca rekam. Ada pula tombol kamera kontrol yang baru, memudahkan akses cepat ke pengaturan kamera, termasuk fokus dan exposure, memberikan pengalaman fotografi layaknya kamera profesional. Dan inilah iPhone 16 series. Kalau kamu mencari yang powerful tapi terjangkau, ada 16e. Tapi kalau mau yang layarnya lebih besar dengan warna yang lebih ceria, ada iPhone 16 Plus. Tapi kalau mau yang terbaik dari Apple dan paling gahar, tentu saja ada iPhone 16 Pro Max yang tidak ada lawan. Jadi, pilih yang mana? Nah, ini dia informasi harganya. Sekian dulu Geekster kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!